Demi keluarga di kampung, aku terpaksa menikah dengan dua pria Afrika sekaligus yang menjanjikan mahar senilai 20 miliar. Namun di malam pertama rahasia besar yang mengubah segalanya terungkap. Ternyata matahari Afrika terasa begitu ganas menyengat kulitnya yang sudah terbiasa dengan iklim tropis Indonesia. Indah berdiri di depan jendela kecil kamarnya yang pengap, menatap keluar ke arah padang pasir luas yang tak berujung. Udara panas masuk lewat celah-celah kayu yang rapuh membuat keringat mengalir pelan di lehernya. Ini adalah hari ke-45 sejak ia tiba di Afrika sebagai tenaga kerja wanita TKW. Namun rasanya seperti setahun telah berlalu. Indah pelan. Tangannya masih memegang sapu lidi yang digunakan untuk membersihkan ruangan. Pekerjaan ini tidak mudah, jauh lebih melelahkan daripada yang ia bayangkan. Ketika pertama kali mendaftar melalui agen penyalur TKW di Indonesia, ia bekerja di sebuah rumah besar milik keluarga kaya di pinggiran kota. Tugasnya sederhana, membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan sesekali membantu memasak. Namun, tekanan dari majikan yang sering berubah-ubah membuatnya selalu waspada. Indah, terdengar suara nyaring dari arah dapur. Itu Nyonya Fatimah, majikan perempuan yang sering memberinya pekerjaan tambahan tanpa alasan jelas. Cepat kemari, ada cucian yang belum selesai. Indah buru-buru meletakkan sapu dan bergegas menuju dapur. Meski ia ingin protes, ia tahu itu bukan pilihan yang bijak. Gajinya di sini jauh lebih besar daripada yang bisa ia dapatkan di Indonesia. Dan ia butuh uang itu untuk melunasi utang keluarga serta membiayai sekolah adik-adiknya. Setibanya di dapur, ia melihat tumpukan baju yang hampir setinggi tubuhnya. Tangannya mulai bekerja tanpa ragu. Meskipun pikirannya melayang ke rumah kecil di desa tempat ia dibesarkan. Ia membayangkan wajah ibunya yang selalu tampak letih, namun tetap tersenyum. Saat Indah mengirimkan uang hasil jerih payahnya, adik-adiknya juga pasti sedang tertawa riang di halaman. Bermain tanpa harus khawatir tentang masa depan mereka lagi. Itulah motivasi utamanya bertahan di tengah kondisi yang keras ini. Namun, ada satu hal yang membuat Indah semakin cemas belakangan. Ini agen penyalur TKW yang mengurusnya mulai menunjukkan gelagat aneh. Beberapa minggu lalu, seorang perempuan asing dari agen tersebut datang ke rumah majikannya dan berbicara panjang lebar dengan Nyonya Fatimah. Indah hanya sempat mendengar sepenggal percakapan tentang kesempatan besar dan uang dalam jumlah fantastis. Saat ia mencoba bertanya lebih lanjut kepada Nyonya Fatimah, majikannya hanya tersenyum misterius dan berkata, "Kamu akan tahu nanti." Malam itu, Indah duduk di tepi kasurnya yang tipis. Memandangi langit malam Afrika yang dipenuhi bintang-bintang di Indonesia. Biasa tidur sambil mendengarkan suara kodok dan jangkrik. Di sini sunyi yang menyelimuti malam terasa begitu asing. Terkadang terlalu sunyi bahkan terasa menyesakan. Tiba-tiba pintu kamarnya diketuk pelan. "Indah," panggil suara seorang wanita dari balik pintu. "Saya dari agen penyalur." Indah membuka pintu dan di sana berdiri seorang wanita paruh baya dengan senyum ramah. Tetapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Indah merasa tidak nyaman. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Bu Rani, perwakilan dari agen yang mengirim Indah ke Afrika. Ia langsung masuk ke inti pembicaraan tanpa basa-basi. "Indah, ada kesempatan besar untukmu. Kamu bisa pulang ke Indonesia lebih cepat dari yang kamu rencanakan. Bahkan membawa uang dalam jumlah sangat besar. Cukup dengan menikah dengan dua pria Afrika yang kaya raya. Mahar yang ditawarkan adalah emas, rumah, dan berlian senilai miliar." Indah terdiam. Pikirannya kosong selama beberapa detik. Menikah dengan dua pria sekaligus. Semua ini terdengar seperti mimpi buruk yang absurd.
Ia membuka mulut untuk menolak, tetapi Burani langsung memotong. Pikirkan baik-baik, Indah. Uang ini bisa melunasi semua utang keluargamu. Kamu bisa memberikan masa depan yang lebih baik untuk adik-adikmu. Bukankah ini yang kamu inginkan? Kalimat terakhir itu menusuk hatinya. Ya, inilah yang selama ini ia perjuangkan. Tapi apakah ia benar-benar harus menyerahkan hidupnya demi uang? Indah menunduk, air mata mulai menggenang di sudut matanya. Ia merasa seperti seekor burung dalam sangkar tanpa jalan keluar. Pagi itu, udara di Afrika terasa lebih berat dari biasanya. Indah duduk di tepi tempat tidurnya yang keras, memikirkan kata-kata Burani semalam. Menikah dengan dua pria Afrika sekaligus mahar senilai 20 miliar. Ia menggeleng pelan mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini semua hanyalah mimpi buruk. Namun kenyataannya tidak bisa ia hindari. Tawaran itu nyata dan tekanan untuk menerima tawaran itu semakin besar. Burani datang lagi keesokan harinya. Kali ini membawa dokumen-dokumen resmi yang sudah disiapkan. Indah, kamu harus memutuskan sekarang, katanya dengan nada mendesak. Ini kesempatan sekali seumur hidup. Kamu bisa melunasi semua utang keluargamu. Kamu ingin adik-adikmu tetap hidup dalam kemiskinan? Indah menggigit bibirnya. Hatinya terbelah antara rasa takut dan tanggung jawab. Ia tahu ibunya pasti akan menentang ide ini jika tahu. Tapi di sisi lain, ia juga tahu betapa sulitnya kehidupan keluarganya selama ini. Setiap hari ibunya harus bekerja keras hanya untuk menyediakan makanan di meja. Adik-adiknya sering pulang dari sekolah dengan wajah murung karena tidak punya cukup uang untuk membeli buku atau seragam baru. Berapa lama saya harus memikirkannya? Tanya Indah. Akhirnya suaranya terdengar lemah. Burani tersenyum tipis. Tidak ada banyak waktu, sayang. Pihak keluarga calon suami sangat ingin menyelesaikan proses ini secepat mungkin. Kamu hanya punya 2 hari untuk memutuskan. 2 hari. 2 hari saja untuk mempertimbangkan masa depannya, kebahagiaannya, dan harga dirinya. Indah merasa seperti diperas oleh waktu yang begitu sempit. Ia mencoba berpikir jernih, tapi pikirannya penuh dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Indah duduk di halaman belakang rumah majikannya, memandangi langit malam yang gelap, namun dipenuhi bintang-bintang. Udara dingin membuat tubuhnya gemetar, tapi ia tidak peduli. Ia butuh waktu sendiri untuk merenung. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari belakang. Ia menoleh dan melihat Nyonya Fatimah, majikannya berdiri di sana dengan ekspresi serius. Indah, aku tahu apa yang sedang terjadi, katanya pelan. Aku sudah bicara dengan agen penyalur itu. Indah menatap majikannya dengan mata penuh ketakutan. Anda tahu tentang pernikahan itu? Nyonya Fatimah mengangguk. Ya, dan aku ingin memberimu nasihat. Jangan terburu-buru membuat keputusan hanya karena uang. Kehidupan pernikahan itu tidak mudah, apalagi dengan 2 orang sekaligus. Pikirkan baik-baik. Indah menghela napas panjang. Nasihat Nyonya Fatimah membuatnya semakin bimbang. Di satu sisi, ia ingin menolak tawaran itu karena norma budaya dan keyakinan pribadinya. Tapi di sisi lain, ia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa uang itu bisa mengubah hidup keluarganya secara drastis. Hari kedua adalah hari terakhir Indah untuk memutuskan. Ia duduk di kamarnya, memegang foto keluarganya erat-erat. Wajah ibunya, adik-adiknya, dan senyum mereka yang polos menjadi pengingat kuat tentang alasan mengapa ia berada di Afrika. Ia tahu jika ia menolak tawaran ini,
Ia harus kembali bekerja sebagai TKW selama bertahun-tahun lagi tanpa kepastian masa depan. Ia akhirnya memutuskan untuk menemui Bu Rani. "Saya bersedia," katanya dengan suara bergetar. "Tapi saya punya syarat. Saya ingin memastikan keluarga saya menerima uang itu secara langsung dan saya ingin tahu siapa saja calon suami saya." Bu Ani tersenyum puas. "Tentu saja, Indah, semua akan diatur sesuai permintaanmu. Kamu akan bertemu mereka besok." Esok harinya, Indah dibawa ke sebuah rumah mewah di pusat kota. Di sana ia bertemu dengan dua pria Afrika yang akan menjadi suaminya. Yang pertama adalah Abayomi, seorang pria tinggi dengan kulit coklat gelap dan tatapan tajam yang sulit dibaca. Ia tampak dingin, jarang bicara, dan hanya mengamati Indah dari jauh. Yang kedua adalah Omar, pria yang lebih muda dengan senyum hangat dan cara berbicara yang ramah. Ia langsung mendekati Indah, memperkenalkan dirinya dengan sopan. "Senang bertemu denganmu, Indah. Aku harap kita bisa saling mengenal lebih baik." Indah hanya bisa tersenyum tipis meski hatinya dipenuhi ketakutan dan kebingungan. Ia tahu keputusannya ini akan mengubah hidupnya selamanya. Tapi apakah ini adalah awal dari kebahagiaan atau malapetaka? Ia belum tahu. Upacara pernikahan dilangsungkan di sebuah gedung megah di pusat kota. Jauh dari kehidupan sederhana yang biasa Indah jalani. Ruangan dipenuhi dekorasi mewah dengan bunga-bunga segar yang didatangkan langsung dari luar negeri. Gaun pengantin putih yang dikenakan Indah terasa begitu asing di tubuhnya. Terlalu besar, terlalu berat, dan terlalu formal untuk seorang gadis desa seperti dirinya. Ia berdiri di pelaminan, merasa seperti boneka yang dipaksa bermain dalam sandiwara yang tidak ia pahami. Abayomi dan Omar berdiri di sampingnya, dua pria yang akan menjadi suaminya mulai hari itu. Abayomi tampak dingin, wajahnya tanpa ekspresi sama sekali. Matanya hanya sesekali menyapu Indah, seolah-olah ia sedang mengamati objek yang tidak penting. Sementara itu, Omar tersenyum lebar, mencoba mencairkan suasana dengan kata-kata manis dan lelucon ringan. Namun, senyumnya terasa kosong bagi Indah, seolah ada rahasia besar yang disembunyikan di balik keramahannya. Indah berusaha menjaga senyum meski hatinya dipenuhi ketakutan. Suasana pernikahan ini terasa seperti mimpi buruk yang nyata. Setiap kali ia melihat tamu-tamu yang datang, pria-pria berjas rapi, dan wanita-wanita berdandan glamur, ia merasa semakin asing. Tidak ada satun orang yang ia kenal di sini. Bahkan ibunya, adik-adiknya, atau teman-temannya dari Indonesia tidak hadir. Ia benar-benar sendirian. Malam pertama setelah upacara pernikahan selesai, Indah dibawa ke rumah barunya, sebuah villa mewah di pinggiran kota. Rumah itu begitu besar hingga membuatnya merasa hilang di dalamnya. Dinding-dindingnya dihiasi lukisan mahal dan setiap sudut ruangan dipenuhi barang-barang yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, kemewahan itu tidak bisa menyembunyikan ketakutan yang menghantui pikirannya. Malam pertama adalah malam yang paling menegangkan bagi Indah. Ia duduk di tepi tempat tidur besar di kamarnya, memeluk lututnya erat-erat. Air mata mulai mengalir di pipinya saat ia membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Bagaimana caranya hidup bersama dua pria sekaligus? Apakah mereka akan memperlakukannya dengan baik ataukah ia hanya menjadi objek yang harus patuh pada perintah mereka? Tiba-tiba pintu kamar terbuka. Omar masuk dengan langkah perlahan. Wajahnya masih tersenyum hangat seperti biasa. "Indah," katanya lembut. "Kamu tidak perlu takut. Aku dan Abayomi akan memastikan kamu bahagia di sini." Indah hanya bisa menunduk, air mata terus mengalir. Ia ingin percaya pada kata-kata Omar,
tapi ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuatnya merasa tidak nyaman. Seperti ada maksud tersembunyi di balik keramahannya. Beberapa menit kemudian, Amado juga masuk ke kamar. Tidak seperti Omar, ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya berdiri di samping pintu, menatap Indah dengan tatapan tajam yang sulit dibaca. Ketegangan di antara mereka bertiga semakin terasa membuat udara di ruangan itu terasa semakin berat. "Kamu pasti lelah," kata Omar akhirnya mencoba mencairkan suasana. "Kenapa kamu tidak istirahat saja? Kami tidak akan mengganggu." Indah mengangguk pelan. Meskipun ia tahu bahwa tidur adalah hal terakhir yang bisa ia lakukan malam itu. Ia berbaring di tempat tidur, tetapi matanya tetap terbuka lebar. Pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Siapa sebenarnya kedua pria ini? Apa tujuan mereka menikahinya? Dan yang paling penting, apakah ia akan mampu bertahan dalam kehidupan baru ini? Hari-hari pertama di rumah baru terasa seperti berjalan dalam kegelapan tanpa cahaya. Indah mencoba menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya, tetapi semuanya begitu asing dan sulit dipahami. Di bawah atap yang megah itu, ia merasa seperti tamu yang tidak diundang. Seseorang yang hadir karena kewajiban, bukan karena cinta atau penerimaan. Setiap pagi, Indah bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan bagi kedua suaminya. Omar biasanya muncul dengan senyum cerahnya, mengucapkan, "Selamat pagi" dengan nada riang. Ia seringkali membantu Indah di dapur. Meskipun cara bicaranya terkadang terdengar terlalu formal, seolah-olah ia sedang memainkan peran tertentu. Abayomi di sisi lain hampir selalu absen di meja makan. Ia lebih sering makan sendiri di ruang kerjanya atau bahkan meninggalkan rumah sebelum fajar. Indah mulai memperhatikan pola perilaku mereka. Omar adalah pria yang terbuka, hangat, dan tampaknya ingin membuat Indah merasa nyaman. Namun, ada sesuatu dalam sikapnya yang terasa dipaksakan. Seperti ia sedang mencoba meyakinkan Indah atau mungkin dirinya sendiri bahwa segalanya baik-baik saja. Abayomi di sisi lain adalah sosok yang dingin dan tertutup. Ia jarang berbicara dengan Indah dan ketika melakukannya, nada suaranya datar tanpa emosi. Suatu sore, Indah mencoba mengajak Abayomi berbicara saat ia sedang duduk di ruang tamu membaca sebuah buku tebal. "Apa yang kamu baca?" tanyanya pelan, mencoba memecah keheningan. Abayomi mengangkat kepala, menatap Indah sejenak sebelum menjawab singkat buku tentang bisnis. Kemudian ia kembali fokus pada halamannya. Seolah-olah percakapan sudah selesai. Indah menghela napas panjang. Ia merasa seperti berbicara dengan tembok. Tidak ada hubungan emosional, tidak ada kehangatan. Bagaimana mungkin ia bisa hidup bersama dua orang yang terasa begitu jauh dari dirinya? Tension di rumah semakin terasa ketika Omar dan Abayomi mulai menunjukkan ketegangan di antara mereka. Suatu malam, Indah mendengar suara-suara keras dari ruang kerja. Ia mendekat perlahan. Hatinya berdebar-debar. Dari balik pintu ia bisa mendengar percakapan yang dipenuhi kemarahan. "Kamu pikir ini ide bagus? Menikahi seorang wanita dari luar negeri hanya untuk mendapatkan apa yang kita inginkan?" Bentak Amado nadanya penuh amarah. Omar tertawa sinis. "Dan apa pilihan lainnya? Kamu tahu kita harus melakukannya jika ingin rencana ini berhasil." "Aku tidak peduli dengan rencanamu," balas Abayomi dingin. "Ini bukan tentang uang. Ini tentang dia." Indah mundur perlahan. Jantungnya berdegup kencang. Apa yang mereka bicarakan? Apa maksud dari kata-kata itu? Ia merasa seperti ada rahasia besar yang disembunyikan di balik pernikahannya ini.
pertemuan pertama dengan kebiasaan. Baru selain konflik dengan kedua suaminya, Indah juga harus beradaptasi dengan budaya Afrika yang sangat berbeda dari Indonesia. Cara mereka makan, berbicara, bahkan cara mereka memperlakukan wanita. Semua itu terasa asing baginya. Suatu hari saat ia sedang membersihkan ruang tamu, seorang tamu datang dan langsung menyapa Omar dengan akrab. Tamu itu menatap Indah dengan tatapan aneh lalu berkata dalam bahasa lokal, "Wanita ini benar-benar istri kamu." Omar tertawa keras. "Ya, dia istri kami." "Cantik bukan?" Indah merasa tersinggung tetapi ia mencoba menahan diri. Ia tahu sebagai pendatang ia harus belajar untuk tidak terlalu sensitif. Namun komentar-komentar seperti itu terus datang membuatnya semakin merasa rendah diri. Meski begitu, ada momen-momen kecil yang memberikan harapan bagi Indah. Suatu malam, Omar tiba-tiba mengajaknya duduk di teras belakang rumah. Langit Afrika dipenuhi bintang-bintang begitu indah hingga membuat Indah lupa sejenak akan semua beban yang ia rasakan. "Indah," kata Omar pelan. "Aku tahu ini tidak mudah bagimu. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya meninggalkan keluarga dan negara sendiri untuk datang ke tempat asing. Tapi aku ingin kamu tahu, aku di sini untukmu. Aku akan berusaha membuatmu merasa nyaman." Indah menatap Omar. Air mata mulai menggenang di matanya. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sedikit kehangatan di tengah kebekuan kehidupan barunya. Namun, di sudut hatinya, ia masih ragu. Apakah Omar benar-benar tulus ataukah ia hanya berpura-pura? Beberapa minggu telah berlalu sejak pernikahan itu dan Indah mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres di rumah barunya. Awalnya ia menganggap ketegangan antara Abayomi dan Omar sebagai hal yang wajar. Mungkin mereka hanya memiliki pandangan berbeda tentang banyak hal. Namun semakin lama ia tinggal di sana, semakin jelas bagi Indah bahwa ada rahasia besar yang disembunyikan oleh kedua suaminya. Salah satu hal yang paling mencurigakan adalah ruang kerja Abayomi. Ruangan itu selalu terkunci, bahkan Omar pun jarang masuk ke dalamnya. Suatu malam saat Abayomi sedang keluar untuk urusan bisnis, Indah mendapati dirinya berdiri di depan pintu ruang kerja. Ia tahu ini salah, tapi rasa penasarannya terlalu kuat untuk diabaikan. Setelah memastikan tidak ada orang lain di sekitar, Indah mencoba membuka pintu. Ternyata tidak terkunci. Ia melangkah masuk dengan hati-hati. Jantungnya berdebar kencang. Di dalam ruangan, ia menemukan meja kerja besar yang dipenuhi dokumen-dokumen penting. Beberapa dokumen bertuliskan nama-nama perusahaan asing yang tidak dikenalnya, serta angka-angka transaksi yang begitu besar hingga membuatnya terkejut. Indah membolak-balik dokumen-dokumen itu dengan tangan gemetar. Salah satu dokumen menarik perhatiannya surat perjanjian bisnis yang disebutkan tentang penggunaan status pernikahan untuk mendapatkan akses ke pasar internasional tertentu. Indah membaca ulang kalimat itu berkali-kali mencoba memahami artinya. Apakah mereka benar-benar menikahinya demi keuntungan bisnis? Sebelum ia bisa membaca lebih lanjut, suara langkah kaki terdengar dari luar. Indah panik, buru-buru meninggalkan ruangan dan menutup pintu rapat-rapat. Saat ia kembali ke kamarnya, ia merasa seperti seekor burung yang terperangkap dalam sangkar tanpa jalan keluar. Malam itu, Indah tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Apa tujuan sebenarnya di balik pernikahannya? Mengapa mereka memilihnya? Dan yang paling penting, apa yang akan terjadi padanya jika ia mengetahui terlalu banyak? Keesokan harinya, Indah mendengar suara-suara rendah dari ruang tamu. Ia mendekat perlahan, bersembunyi di balik pintu.
Ternyata Abayomi dan Omar sedang berbicara dengan dua pria asing yang tidak dikenalnya. Mereka tampak serius bahkan cemas. "Kita harus lebih hati-hati," kata salah satu pria asing itu. "Kalau sampai dia mengetahui rencana kita, semuanya bisa hancur." Indah menahan napas, tubuhnya membeku. Siapa dia yang mereka maksud? Apakah itu dirinya? Ia ingin mendengar lebih banyak, tetapi langkah kakinya tidak sengaja menyentuh lantai, mengeluarkan suara pelan. "Ada orang di sana!" Seru Abayomi tiba-tiba menoleh ke arah pintu. Indah langsung berlari menuju kamarnya. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu ia telah melakukan kesalahan besar. Mereka pasti akan curiga padanya sekarang. Setelah insiden itu, sikap Abayomi dan Omar terhadap Indah berubah. Abayomi menjadi lebih dingin dari biasanya. Sementara Omar mulai memperhatikan gerak-gerik Indah dengan lebih intens. Ada ketegangan baru di udara dan Indah merasa seperti hidup di bawah pengawasan konstan. Suatu sore, Omar datang ke kamar Indah dengan ekspresi serius. "Indah," katanya pelan, "aku ingin kamu berjanji padaku satu hal. Jangan pernah mencampuri urusan kami yang lain. Aku tahu kamu mungkin penasaran, tapi percayalah ini demi kebaikanmu." Indah menatap Omar, matanya penuh ketakutan. "Apa yang sedang kalian lakukan, Omar? Kenapa aku merasa seperti alat?" Omar tidak menjawab. Ia hanya menghela napas panjang lalu meninggalkan kamar tanpa sepatah kata pun. Setelah insiden di ruang kerja Abayomi, Indah merasa seperti hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian. Setiap langkahnya di rumah besar itu terasa seperti berjalan di atas tanah yang rapuh, siap runtuh kapan saja. Ketegangan antara dirinya dan kedua suaminya semakin memuncak, sementara rahasia-rahasia yang tersembunyi perlahan mulai terkuak. Suatu malam, Indah duduk sendirian di teras belakang, memandangi bintang-bintang yang bersinar di langit Afrika. Udara dingin menyelimuti tubuhnya, tetapi ia tidak peduli. Pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Apa sebenarnya rencana mereka? Mengapa mereka menikahinya? Dan apa yang akan terjadi padanya jika ia terus mencari tahu? Tiba-tiba suara langkah kaki mendekat. Indah menoleh dan melihat Omar berdiri di sana. Wajahnya tampak serius. Ia duduk di samping Indah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hening menyelimuti mereka untuk beberapa saat hingga akhirnya Omar angkat bicara. "Indah," katanya pelan. "Aku tahu kamu mungkin merasa terjebak di sini, tapi aku ingin kamu percaya bahwa aku tidak berniat buruk padamu." Indah menatap, matanya penuh keraguan. "Kalau begitu, kenapa kalian menikahiku? Apa ini semua hanya tentang uang?" Omar menghela napas panjang, seolah-olah sedang mencari kata-kata yang tepat. "Ini lebih rumit dari itu. Ada alasan-alasan tertentu yang membuat kami harus melibatkanmu dalam rencana ini. Tapi aku janji rencana ini bukan untuk menyakitimu. Kamu hanya bagian dari sesuatu yang lebih besar." Indah merasa frustrasi. Jawaban Omar terdengar seperti teka-teki yang tidak memberikan kejelasan sama sekali. "Apa maksudmu dengan sesuatu yang lebih besar? Apakah ini soal bisnis atau ada hal lain yang tidak kamu ceritakan?" Omar menghindari tatapannya lalu bangkit berdiri. "Saat ini aku tidak bisa menjelaskan semuanya. Yang bisa aku katakan adalah jangan coba-coba mencari tahu lebih banyak. Ini demi keselamatanmu." Sebelum Indah sempat bertanya lagi, Omar meninggalkan teras, meninggalkannya sendirian dengan pikiran yang semakin kacau. Indah tidak bisa begitu saja menerima jawaban ambigu Omar.
Ia merasa ada bahaya yang mengancamnya dan ia tidak bisa hanya duduk diam tanpa melakukan apapun. Ia memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi. Suatu pagi saat Abayomi dan Omar sedang keluar rumah untuk urusan bisnis, Indah kembali ke ruang kerja Abayomi. Kali ini ia lebih berhati-hati. Ia memastikan tidak ada orang lain di rumah sebelum masuk ke ruangan itu. Pintu ruang kerja masih tidak terkunci. Sebuah fakta yang membuatnya curiga. Jika dokumen-dokumen itu begitu penting, kenapa selalu tidak terkunci? Di dalam ruangan, ia mulai membuka laci-laci meja kerja. Di salah satu laci, ia menemukan sebuah folder biru tua yang terlihat sangat rahasia. Ia membuka folder itu dan menemukan serangkaian dokumen yang membuatnya terkejut. Dokumen-dokumen tersebut berisi rincian transaksi ilegal yang melibatkan perusahaan-perusahaan internasional. Ada juga surat-surat yang menyebutkan tentang penggunaan status pernikahan Indah sebagai alat untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Tujuannya adalah untuk memperluas jaringan bisnis mereka di Asia Tenggara. Bisnis yang ternyata melibatkan perdagangan barang-barang ilegal. Indah merasa ngeri. Ia menyadari bahwa ia telah menjadi korban dari skema besar yang tidak ia pahami. Hatinya dipenuhi oleh kemarahan dan ketakutan. Apa yang akan terjadi padanya jika mereka mengetahui bahwa ia telah mengetahui semua ini? Beberapa hari kemudian Indah tidak bisa lagi menyembunyikan rasa tidak nyamannya. Ia memutuskan untuk menghadapi Abayomi yang selama ini jarang berbicara dengannya. Suatu sore saat Abayomi sedang duduk di ruang tamu, Indah mendekatinya dengan langkah mantap. Abayomi panggilnya dengan nada tegas. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa kalian menikahiku? Apa tujuan kalian sebenarnya? Abayomi menatap Indah dengan mata tajam. Seolah-olah ia sedang mencoba membaca pikirannya. Kenapa kamu tiba-tiba bertanya soal ini? Balasnya dingin. Aku sudah tahu, kata Indah dengan suara bergetar. Aku tahu tentang rencana kalian. Aku tahu kalau kalian hanya menggunakan aku untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Bisnis ilegal, apa yang kalian lakukan? Apa aku hanya alat bagi kalian? Abayomi diam selama beberapa detik lalu tertawa sinis. Jadi kamu sudah mencari tahu ya? Seperti yang aku duga, kamu terlalu penasaran untuk urusanmu sendiri. Indah merasa marah. Kenapa kalian tidak jujur dari awal? Apa kalian tidak pernah memikirkan perasaanku? Aku bukan objek yang bisa kalian MA. Abayomi bangkit dari kursinya. Wajahnya mendekat ke arah Indah. Kamu pikir ini mudah? Kami melakukan ini demi keuntungan besar. Kamu hanya bagian kecil dari rencana ini. Jangan berpikir terlalu tinggi tentang dirimu. Indah mundur selangkah. Hatinya dipenuhi oleh kemarahan dan ketakutan. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa melawan mereka sendirian. Ia butuh bantuan. Malam itu, Indah duduk di kamarnya memikirkan langkah apa yang harus ia ambil. Ia tahu ia tidak bisa terus diam dan membiarkan dirinya digunakan seperti ini. Ia memutuskan untuk mencari cara untuk melawan. Ia mulai mencatat setiap aktivitas mencurigakan yang dilakukan Abayomi dan Omar. Ia juga mencoba mengumpulkan bukti tambahan dari dokumen-dokumen yang ia temukan di ruang kerja Abayomi. Indah tahu ia harus berhati-hati agar tidak ketahuan. Namun ia juga sadar bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi dirinya dan keluarganya. Di tengah kegelapan malam, Indah berdoa dalam hati. Ia berharap agar ia cukup kuat untuk menghadapi semua ini. Ia tahu perjalanan ini akan sulit, tetapi ia tidak punya pilihan lain.
Ia harus melawan demi kebebasannya. Malam semakin larut dan Indah duduk di tepi tempat tidurnya dengan lampu kecil yang menyala redup. Di tangannya ia memegang sebuah buku catatan kecil yang telah ia isi dengan informasi penting. Catatan tentang aktivitas mencurigakan Abayomi dan Chofi, dokumen-dokumen yang berhasil ia salin diam-diam, serta rincian transaksi ilegal yang ia temukan di ruang kerja Abayomi. Tangannya gemetar saat ia membaca ulang setiap baris tulisan. Berusaha memastikan bahwa ia tidak melewatkan detail apapun. Indah tahu ini adalah langkah besar. Ia tidak hanya melawan dua pria yang memiliki kekuasaan dan sumber daya jauh lebih besar darinya, tetapi juga risiko yang mungkin mengancam nyawanya sendiri. Namun, satu hal yang membuatnya bertahan adalah tekad untuk melindungi keluarganya. Jika ia gagal, keluarganya bisa menjadi sasaran dendam jika rencana bisnis ilegal itu terbongkar. Keesokan harinya, Indah menemui Nyonya Fatimah, majikannya sebelum pernikahan. Ia merasa Nyonya Fatimah adalah satu-satunya orang di Afrika yang mungkin bisa ia percaya. Mereka duduk di dapur rumah Nyonya Fatimah dan Indah mulai menceritakan segalanya tentang pernikahan yang dipaksakan, tentang rahasia besar yang ia ungkap hingga ketakutannya akan apa yang akan terjadi padanya jika ia tertangkap. Basah Nyonya Fatimah mendengarkan dengan ekspresi serius. Indah, katanya pelan setelah beberapa saat. Aku sudah curiga dari awal ada sesuatu yang tidak beres dengan mereka, tapi aku tidak menyangka ini semua melibatkan hal-hal sebesar ini. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Indah dengan suara bergetar. Aku tidak bisa melawan mereka sendirian. Mereka terlalu kuat dan aku hanya seorang wanita biasa. Nyonya Fatimah menghela napas panjang. Kamu harus hati-hati. Orang-orang seperti Abayomi dan Omar tidak main-main. Kalau mereka tahu kamu mencoba melawan, kamu bisa dalam bahaya besar. Tapi aku tidak bisa diam saja. Sergah Indah. Aku tidak mau hidup seperti ini. Terjebak dalam skema kotor mereka. Aku harus melakukan sesuatu. Nyonya Fatimah menatap Indah dengan pandangan penuh empati. Ada satu orang yang mungkin bisa membantu. Dia adalah seorang pengacara lokal yang sering menangani kasus-kasus korupsi dan perdagangan ilegal. Namanya Bapak Shodik. Aku bisa menghubungimu dengannya, tapi kamu harus berjanji untuk sangat berhati-hati. Jangan biarkan siapapun tahu apa yang sedang kamu rencanakan. Indah mengangguk dengan tekad yang semakin bulat. Terima kasih, Nyonya Fatimah. Aku akan berhati-hati. Beberapa hari kemudian, Indah bertemu dengan Bapak Shodik di sebuah kafe kecil yang tenang di pinggiran kota. Pria paruh baya itu tampak ramah, namun matanya penuh ketajaman. Setelah memesan teh untuk mereka berdua, Indah mulai menceritakan semua yang ia alami. Dari awal kedatangannya ke Afrika sebagai TKW hingga penemuannya tentang rencana bisnis ilegal yang melibatkan dirinya. Bapak Shodik mendengarkan dengan penuh perhatian. Sesekali mencatat beberapa poin penting di buku kecilnya. Setelah Indah selesai berbicara, ia menatap Indah dengan ekspresi serius. Kamu berada dalam situasi yang sangat berbahaya, katanya pelan. Tapi jika kita bisa mengumpulkan cukup bukti, kita bisa melaporkan mereka kepada pihak berwajib. Masalahnya adalah hanya mereka pasti memiliki perlindungan dari orang-orang berpengaruh di negara ini. Kita harus bekerja sangat hati-hati. Indah mengangguk. Saya sudah mencatat beberapa aktivitas mereka dan menyalin dokumen-dokumen penting. Tapi saya takut kalau mereka mengetahui apa yang saya lakukan. Bapak Shodik tersenyum tipis. Ketakutanmu wajar. Tapi ingatlah kamu tidak sendirian. Aku akan membantumu melalui ini. Namun,
Kamu harus terus berpura-pura seperti biasa di rumah. Jangan biarkan mereka curiga. Indah merasa lega mendengar kata-kata itu. Untuk pertama kalinya, sejak insiden di ruang kerja Abayomi, ia merasa ada harapan. Meski begitu, ia juga sadar bahwa jalan ini tidak akan mudah. Setelah pertemuannya dengan Bapak Suiman, Indah kembali ke rumah dengan perasaan aduk. Di satu sisi ia merasa lebih berani karena ia tidak lagi sendirian. Di sisi lain, ia juga merasa cemas. Apa yang akan terjadi jika rencananya gagal? Apakah ia akan kehilangan segalanya? Malam itu, Indah duduk di kamarnya memandangi foto keluarganya, wajah ibu, adik-adiknya, dan senyum polos mereka memberikan Indah kekuatan baru. Ia tahu ia tidak boleh menyerah. Ia harus melawan demi masa depan mereka. Namun, ada satu hal yang membuat Indah ragu hubungannya dengan Omar. Meski ia tahu bahwa Omar terlibat dalam rencana jahat ini, ada bagian dari dirinya yang masih merasa ada kebaikan dalam dirinya. Bagaimana mungkin seseorang yang begitu hangat dan peduli bisa menjadi bagian dari sesuatu yang begitu kejam? Indah memutuskan untuk mencoba mendekati Omar secara hati-hati. Hanya mungkin ia bisa membuat Kofei berubah pikiran. Jika Kofei bersedia membantunya, mereka bisa bersama-sama menghentikan Amadou dan rencananya. Suatu malam, Indah menghampiri Kofei saat ia sedang duduk sendirian di teras belakang. Udara dingin menyelimuti mereka, tetapi Indah tidak peduli. Ia harus mencoba. Omar. Panggilnya pelan. Omar menoleh. Tampak terkejut melihat Indah mendekat. Ada apa, Indah? Indah menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara. Aku ingin bicara serius denganmu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Omar langsung tegang. Apa maksudmu? Aku tahu tentang rencana kalian, kata Indah dengan nada tegas. Aku tahu tentang bisnis ilegal itu dan aku tahu kalau aku hanya digunakan sebagai alat. Omar terdiam selama beberapa detik lalu menundukkan kepala. Bagaimana kamu tahu semua itu? Itu tidak penting, balas Indah. Yang penting adalah apakah kau benar-benar tega melibatkanku dalam semua ini tanpa memikirkan perasaanku? Apakah kau tidak merasa bersalah sama sekali? Omar menghela napas panjang. Indah, aku tidak punya pilihan. Ini semua demi masa depan kami. Masa depan kalian? Indah hampir berteriak. Dan bagaimana dengan masa depanku? Apakah kalian pernah memikirkan apa yang akan terjadi padaku jika semua ini terbongkar? Omar menatap Indah dengan mata penuh konflik. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku tahu ini salah, tapi aku tidak bisa mundur sekarang. Indah merasa kecewa, namun ia juga melihat keraguan dalam mata Omar. Ia memutuskan untuk mencoba meyakinkannya. Omar, kau masih bisa berbuat benar. Kau bisa membantuku menghentikan semua ini. Kita bisa melaporkan Amadou kepada pihak berwajib. Kita bisa memperbaiki semuanya. Omar tampak bimbang. Ia menatap Indah lama seolah-olah sedang berdebat dengan dirinya sendiri. Akhirnya ia mengangguk pelan. Baiklah Indah, aku akan membantumu. Tapi kita harus sangat berhati-hati. Abayomi bukan orang yang bisa dipercaya. Indah merasa lega mendengar kata-kata itu. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada harapan nyata untuk mengakhiri semua ini. Hari-hari berikutnya menjadi masa-masa yang penuh ketegangan bagi Indah. Ia harus berpura-pura seperti biasa di depan Abayomi. Sementara diam-diam ia terus bekerja sama dengan Omar untuk mengumpulkan bukti lebih banyak tentang rencana bisnis ilegal mereka. Meski begitu,
ada sesuatu yang mulai berubah dalam hubungan Indah dan Omar. Sebuah ikatan yang tak terduga mulai tumbuh di antara mereka. Suatu sore saat Abayomi sedang keluar untuk bertemu klien bisnisnya, Indah dan Omar duduk bersama di ruang tamu. Omar tampak cemas, matanya terus memindai sekeliling untuk memastikan tidak ada orang lain yang mendengar percakapan mereka. Indah, katanya pelan. Aku sudah mencoba mencari informasi lebih lanjut tentang transaksi mereka. Aku menemukan beberapa dokumen penting di ruang kerja Abayomi. Dokumen itu bisa membantu kita. Indah mengangguk. Wajahnya penuh rasa syukur. Terima kasih, Omar. Aku tahu ini sulit bagimu. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan tanpamu. Omar tersenyum tipis lalu menatap Indah dengan ekspresi yang lebih lembut. Aku melakukannya karena aku ingin memperbaiki kesalahan-kesalahanku dan juga karena aku peduli padamu. Indah terkejut mendengar kata-kata itu. Selama ini ia hanya melihat Omar sebagai salah satu orang yang terlibat dalam skema jahat tersebut. Namun perlahan-lahan ia mulai melihat sisi lain dari dirinya. Sisi yang penuh keraguan, penyesalan, dan kebaikan. Kenapa kamu peduli padaku? Tanya Indah pelan. Suaranya hampir seperti bisikan. Omar menghela napas panjang, matanya terlihat penuh emosi. Karena meskipun semuanya dimulai dengan alasan yang salah, aku tidak bisa menyangkal bahwa aku mulai merasakan sesuatu untukmu. Kamu kuat, berani, dan penuh tekad. Kamu membuatku menyadari bahwa aku telah salah selama ini. Indah merasa bingung. Di satu sisi ia merasa marah karena semua yang telah terjadi. Namun di sisi lain ia juga merasakan kehangatan yang tulus dari kata-kata Omar. Hanya mungkin ada harapan untuk membangun kepercayaan kembali. Malam itu, Indah dan Omar duduk di teras belakang rumah, memandangi langit Afrika yang dipenuhi bintang-bintang. Udara dingin menyelimuti mereka, tetapi suasana hati mereka terasa lebih ringan dibandingkan hari-hari sebelumnya. Indah, kata Omar setelah beberapa saat hening. Aku tahu aku tidak pantas meminta maaf, tapi aku benar-benar menyesal atas semua yang telah terjadi. Aku tidak pernah berniat menyakitimu. Indah menatap Omar, matanya penuh keraguan. Apa kamu benar-benar menyesal ataukah kamu hanya merasa bersalah karena aku mengetahui kebenaran? Aku tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, balas Omar dengan nada tulus. Tapi aku bisa berjanji untuk tidak membiarkan hal buruk terjadi padamu lagi. Aku akan membantumu melawan Abayomi, bahkan jika itu berarti aku harus mengorbankan segalanya. Indah merasa hatinya mulai meleleh. Ia tahu bahwa Omar tidak sempurna dan ia juga tahu bahwa ia tidak bisa sepenuhnya mempercayainya begitu saja. Namun, ada sesuatu dalam caranya berbicara yang membuat Indah merasa bahwa ia sungguh-sungguh ingin berubah. Baiklah, kata Indah, akhirnya aku akan memberimu kesempatan untuk membuktikan bahwa kamu serius, tapi ingat satu kesalahan saja dan aku tidak akan ragu untuk melaporkanmu juga. Omar mengangguk dengan ekspresi serius. Aku mengerti dan aku akan melakukan apapun untuk membuktikan bahwa aku layak dipercaya. Meski ia mulai merasakan kehangatan dalam hubungannya dengan Omar, Indah tidak bisa sepenuhnya melupakan rasa sakit yang ia rasakan. Ia sering berbaring di tempat tidur pada malam hari, memikirkan semua yang telah terjadi. Bagaimana mungkin ia bisa merasakan sesuatu untuk seseorang yang awalnya ia anggap sebagai musuh? Namun ada satu hal yang membuat Indah yakin bahwa Omar berbeda dari Abayomi. Omar tidak pernah memaksanya untuk melakukan sesuatu yang ia tidak inginkan. Ia juga tidak pernah memperlakukannya seperti objek. Sebaliknya Omar selalu mendengarkannya, mendukungnya dan mencoba memperbaiki kesalahannya.
Indah menyadari bahwa cinta tidak selalu datang bentuk yang sempurna. Kadang-kadang cinta tumbuh di tengah-tengah kesulitan, ketidakpastian, dan bahkan rasa sakit. Dan meskipun ia tidak yakin apakah perasaannya pada Omar adalah cinta yang sebenarnya, ia tahu bahwa ia bisa mempercayainya setidaknya untuk saat ini. Beberapa hari kemudian, Indah dan Omar mendapat kabar bahwa Abayomi akan meninggalkan rumah untuk beberapa hari karena urusan bisnis di luar kota. Ini adalah kesempatan besar bagi mereka untuk mencari lebih banyak bukti tanpa khawatir ketahuan. Namun tepat sebelum Abayomi pergi, ia memanggil Indah ke ruang kerjanya. Indah masuk dengan hati-hati, tidak yakin apa yang akan terjadi. "Indah," kata Amado dengan nada dingin, "aku tahu kamu sedang menyelidiki sesuatu, jadi aku ingin kamu berhenti. Jika tidak, aku tidak akan segan-segan menghancurkanmu dan keluargamu di Indonesia." Indah merasa tubuhnya membeku. Bagaimana Abayomi bisa tahu? Apakah ia telah melakukan sesuatu yang mencurigakan? Ia mencoba menjaga ekspresinya tetap tenang meskipun hatinya berdebar kencang. "Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan," balas Indah dengan nada datar. Abayomi tersenyum sinis. "Jangan berbohong padaku. Aku sudah mengamati gerak-gerikmu. Ingat, aku selalu satu langkah di depanmu." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Abayomi meninggalkan ruangan tanpa memberi kesempatan Indah untuk menjawab. Indah merasa ngeri. Ia tahu bahwa waktu mereka semakin sempit. Mereka harus bertindak cepat sebelum Abayomi menemukan lebih banyak bukti. Hari-hari berikutnya menjadi masa-masa yang penuh ketegangan bagi Indah. Ancaman Abayomi masih terngiang di telinganya membuat langkahnya semakin hati-hati. Namun, ada satu hal yang mulai mengganggu pikirannya, rasa curiga terhadap Omar. Meski ia telah memutuskan untuk memberi Kofek kesempatan, ada sesuatu dalam sikapnya yang terkadang terasa tidak konsisten. Apakah Omar benar-benar bisa dipercaya? Ataukah ia hanya berpura-pura membantu demi kepentingannya sendiri? Suatu pagi, Indah sedang membersihkan ruang tamu saat ia mendengar suara percakapan pelan dari arah teras. Ia melangkah perlahan, mencoba mendekat tanpa menimbulkan suara. Dari balik pintu, ia melihat Omar sedang berbicara dengan salah satu pria asing yang sebelumnya pernah ia lihat bersama Abayomi. Pria itu tampak serius, sementara Omar mengangguk-angguk dengan ekspresi tegang. "Aku sudah mengendalikan situasi," kata Omar pelan. Namun cukup jelas untuk didengar Indah. "Jangan khawatir, semuanya akan berjalan sesuai rencana." Indah mundur perlahan, tubuhnya gemetar. Kata-kata itu langsung menusuk hatinya. Jadi selama ini Omar tetap bekerja sama dengan mereka? Apakah semua bantuan yang ia tawarkan hanyalah sandiwara? Ia kembali ke kamarnya memikirkan apa yang harus dilakukan. Penuhi oleh rasa sakit dan pengkhianatan. Ia merasa bodoh karena sempat percaya pada Omar. Ternyata ia hanyalah bagian dari skema besar yang sama seperti Abayomi. Malam itu, Indah memutuskan untuk menghadapi Omar. Ia tidak bisa lagi membiarkan dirinya dibodohi. Saat Omar masuk ke kamar mereka, Indah langsung menghadapinya dengan tatapan tajam. "Omar," katanya dingin. "Aku tahu kamu berbohong padaku." Omar terkejut. Wajahnya langsung berubah pucat. "Apa maksudmu?" "Aku melihatmu tadi pagi," balas Indah dengan nada tegas. "Kamu bicara dengan salah satu pria asing itu. Kamu bilang kamu membantuku, tapi ternyata kamu tetap bekerja sama dengan mereka." Omar menghela napas panjang lalu duduk di tepi tempat tidur. "Indah, aku tidak bisa menjelaskan semuanya sekarang, tapi aku tidak pernah berniat menyakitimu.
Kalau begitu, kenapa kamu masih berkomunikasi dengan mereka? Tanya Indah dengan suara bergetar. Kenapa kamu tidak jujur padaku dari awal? Omar menundukkan kepala tampak bimbang. Aku punya alasan. Ada hal-hal yang tidak bisa aku ungkapkan sekarang, tapi aku bersumpah aku tidak ingin membahayakanmu. Indah tertawa sinis. Cukup, Omar. Aku tidak mau mendengar alasanmu lagi. Aku tahu sekarang bahwa aku tidak bisa mempercaya tampak putus asa. Indah, tolong beri aku untuk menjelaskan. Aku melakukan ini demi melindungimu. Tidak ada penjelasan yang bisa membuatku percaya lagi. Balas Indah dengan nada dingin. Aku sudah cukup terluka. Setelah itu, Indah meninggalkan kamar, meninggalkan Kofei yang duduk diam dengan wajah penuh penyesalan. Ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi bergantung pada Omar. Ia harus melawan sendiri. Indah kembali ke kamarnya, memikirkan apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Abayomi sudah curiga dan ternyata bukan sekutu yang bisa ia andalkan. Ia harus bertindak cepat sebelum segalanya terlambat. Esok harinya, Indah menghubungi Bapak Suliman secara diam-diam. Ia menjelaskan semua yang telah terjadi termasuk pengkhianatan Omar. Bapak Shodik mendengarkan dengan ekspresi serius lalu memberikan saran. Indah, kita harus melaporkan mereka sekarang juga, katanya tegas. Aku sudah mengumpulkan cukup bukti untuk menyeret mereka ke pengadilan, tapi kamu harus siap menghadapi konsekuensinya. Indah mengangguk dengan tekad bulat. Aku siap. Aku tidak peduli apa yang akan terjadi padaku, asalkan mereka tidak bisa melanjutkan rencana jahat mereka. Bapak Shodik tersenyum tipis. Baiklah, aku akan mengatur pertemuan dengan pihak berwajib malam ini. Pastikan kamu membawa semua bukti yang kamu miliki. Malam itu, Indah bertemu dengan Bapak Shodik dan beberapa petugas keamanan di sebuah lokasi rahasia. Ia menyerahkan semua dokumen, catatan, dan informasi yang telah ia kumpulkan selama ini. Petugas-petugas itu tampak serius saat memeriksa bukti-bukti tersebut. Kami akan segera bertindak, kata salah satu petugas. Tapi kamu harus tetap berada di tempat aman. Kami tidak bisa menjamin keselamatanmu jika mereka mengetahui siapa yang melaporkan mereka. Indah mengangguk meskipun hatinya dipenuhi oleh ketakutan. Ia medhu bahwa ia telah mempertaruhkan segalanya, tetapi ia tidak menyesal. Ia telah memilih untuk melawan demi kebenaran dan keadilan. Namun, ada satu hal yang masih mengganggu pikirannya, motif sebenarnya di balik tindakan Omar. Apakah ia benar-benar pengkhianat ataukah ada alasan lain yang belum ia ungkap? Pertanyaan itu terus menghantui Indah. Bahkan setelah ia meninggalkan lokasi pertemuan. Malam itu udara Afrika terasa lebih dingin dari biasanya. Indah duduk di sebuah ruangan kecil yang disediakan oleh pihak berwajib untuk melindunginya setelah ia memberikan semua bukti tentang jaringan bisnis ilegal yang melibatkan Amadou dan Chove. Meski tubuhnya lelah, pikirannya tetap aktif memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah rencananya akan berhasil ataukah ia hanya memperburuk situasi? Beberapa jam setelah pertemuan dengan pihak berwajib, petugas keamanan mulai bergerak. Mereka mengetahui bahwa Abayomi sedang berada di sebuah gudang besar di pinggiran kota. Tempat transaksi ilegal besar-besaran akan dilakukan malam itu. Dengan bukti yang telah Indah berikan, mereka memiliki cukup alasan untuk melakukan penggerebekan. Indah tidak tahu persis bagaimana operasi itu berjalan. Karena ia diminta tetap berada di tempat aman. Namun beberapa jam kemudian, Bapak Shodik datang dengan senyum puas di wajahnya. Abayomi tertangkap, katanya singkat.
Dia dan beberapa anggota jaringannya sudah diamankan. Indah merasa lega mendengar kabar itu, tetapi ada satu pertanyaan besar yang masih menghantui pikirannya. Bagaimana dengan, tanyanya pelan? Bapak Shodik menghela napas panjang sebelum menjawab, kami juga menangkap Omar. Dia kedapatan membantu Abayomi dalam beberapa transaksi ilegal. Namun, ia berhenti sejenak lalu melanjutkan. Ada indikasi bahwa dia mungkin bertindak di bawah tekanan. Indah terdiam. Kata-kata itu membuatnya bingung. Apakah Omar benar-benar bekerja sama dengan Abayomi atas dasar paksaan ataukah ini hanyalah alasan lain untuk membenarkan tindakannya? Keesokan harinya, Indah meminta izin kepada pihak berwajib untuk bertemu Kofi sekali lagi. Ia ingin mendengar langsung dari mulutnya apa yang sebenarnya terjadi. Setelah beberapa negosiasi, permintaannya dikabulkan dan ia dibawa ke sebuah ruangan kecil di kantor polisi. Omar duduk di sisi lain meja. Wajahnya penuh rasa bersalah. Begitu melihat Indah, matanya langsung berkaca-kaca. Indah, katanya dengan suara bergetar. Aku minta maaf. Aku tahu aku telah menyakitimu. Indah menatapnya dengan ekspresi dingin. Ceritakan yang sebenarnya, Omar. Apa alasanmu bekerja sama dengan Abayomi? Omar menundukkan kepala lalu mulai berbicara dengan nada pelan namun tegas. Aku tidak punya pilihan, Indah. Abayomi mengancam keluargaku jika aku tidak membantunya. Dia tahu segalanya tentang masa laluku. Jika aku menolak, dia akan menghancurkan mereka. Indah merasa hatinya mulai goyah. Ia bisa melihat ketulusan dalam mata Omar, tetapi ia tetap ragu. Kenapa kamu tidak pernah mengatakannya padaku? Aku takut, balas Omar. Aku takut kamu akan meninggalkanku jika tahu kebenarannya. Aku mencoba melindungi kita berdua, tapi ternyata aku hanya membuat semuanya lebih buruk. Indah menghela napas panjang. Ia tidak tahu apakah ia harus mempercayai Omar atau tidak. Namun ada satu hal yang ia yakini. Omar bukan orang jahat seperti Abayomi. Ia hanya korban dari situasi yang rumit. Baiklah, kata Indah, akhirnya aku akan memberikan kesaksian untukmu, tapi kamu harus membuktikan bahwa kamu serius ingin berubah. Omar mengangguk dengan ekspresi penuh rasa syukur. Terima kasih, Indah. Aku tidak akan mengecewakanmu. Beberapa hari kemudian, berita tentang penangkapan Abayomi dan jaringannya menjadi headline di media lokal. Pihak berjip berhasil menyita barang-barang ilegal senilai jutaan dolar, termasuk dokumen-dokumen penting yang mengungkap keterlibatan beberapa pejabat tinggi di negara itu. Abayomi dihadapkan pada tuduhan perdagangan ilegal, pemalsuan dokumen, dan penyalahgunaan status pernikahan untuk keuntungan pribadi. Sementara itu, Sioi diberi kesempatan untuk bekerja sama dengan pihak berwajib sebagai saksi kunci dalam kasus ini. Berkat kesaksian Indah dan bukti-bukti yang ia berikan, Omar mendapatkan pengurangan hukuman. Namun, ia harus menjalani rehabilitasi moral dan sosial untuk membuktikan bahwa ia benar-benar ingin berubah. Malam itu, Indah duduk di sebuah taman kecil dekat lokasi perlindungan yang disediakan oleh pihak berwajib. Udara dingin menyelimuti tubuhnya, tetapi ia tidak peduli. Ia memikirkan semua yang telah terjadi. Betapa banyak pengorbanan yang ia lakukan, betapa banyak air mata yang ia tumpahkan, dan betapa banyak pelajaran hidup yang ia dapatkan. Ia menyadari bahwa perjalanan ini tidak hanya tentang melawan ketidakadilan, tapi juga tentang menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri. Ia telah belajar bahwa cinta tidak selalu mudah, kepercayaan bisa hancur, dan keadilan seringkali harus diperjuangkan dengan harga yang mahal. Namun, meskipun begitu banyak rintangan yang ia hadapi,
Indah merasa bangga pada dirinya sendiri. Ia telah berhasil melawan ketakutan dan menunjukkan kepada dunia bahwa ia bukan korban. Ia adalah seorang pejuang. Minggu-minggu setelah penggerbekan berlalu dengan cepat. Namun bagi Indah, waktu terasa begitu lambat. Ia masih berada dalam perlindungan pihak berwajib. Sementara kasus Abayomi dan Omar terus berjalan di pengadilan. Meskipun Abayomi sudah dipastikan akan mendekam lama di penjara karena semua bukti yang menjeratnya, nasib Omar masih belum pasti. Indah tahu bahwa ia harus menghadapi kenyataan. Ini adalah akhir dari perjalanan panjangnya bersama dua pria yang telah mengubah hidupnya selamanya. Hari itu Indah duduk di barisan kursi pengunjung di ruang sidang memperhatikan setiap detik persidangan yang berlangsung. Abayomi tampak dingin seperti biasa, duduk di kursi terdakwa tanpa ekspresi sedikit pun di wajahnya. Sementara itu, Omar yang duduk di kursi saksi tampak cemas dan gelisah. Setiap kali mata mereka bertemu, Indah merasakan campuran emosi yang sulit ia pahami, kemarahan, kekecewaan. Tapi juga secercah harapan. Jaksa penuntut umum mulai membacakan tuduhan-tuduhan terhadap Abayomi. Semua dokumen ilegal, transaksi rahasia, hingga rencana menggunakan status pernikahan Indah untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia diungkap satu persatu. Amado tidak memberikan pembelaan apapun, hanya diam dengan tatapan kosong. Sepertinya ia tahu bahwa tak ada lagi jalan keluar baginya. Ketika giliran Omar memberikan kesaksian, suasana ruang sidang menjadi lebih tegang. Omar duduk di kursi saksi dengan tangan gemetar menjawab setiap pertanyaan jaksa dengan suara pelan namun tegas. Saya tahu apa yang saya lakukan salah, katanya. Tapi saya melakukannya karena saya tidak punya pilihan. Abayomi mengancam keluarga saya jika saya tidak membantunya. Indah mendengarkan setiap kata yang diucapkan Omar dengan hati yang bergejolak. Ia bisa melihat ketulusan dalam matanya, tetapi apakah itu cukup untuk menebus semua kesalahannya? Setelah beberapa jam persidangan, hakim akhirnya memberikan vonis. Abayomi dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas semua kejahatan yang dilakukannya. Sementara itu, Cofi dihukum dengan kurungan penjara selama 2 tahun. Tetapi hukuman tersebut ditangguhkan dengan syarat ia harus bekerja sama sepenuhnya dengan pihak berwajib dan menjalani rehabilitasi moral. Beberapa hari setelah sidang, Indah meminta izin kepada pihak berwajib untuk bertemu sekali lagi. Ini adalah pertemuan terakhir mereka dan Indah ingin mengucapkan segala sesuatu yang ada di hatinya. Mereka bertemu di sebuah ruangan kecil yang sama seperti sebelumnya. Omar tampak lebih tenang kali ini meski matanya masih dipenuhi rasa bersalah. Indah, katanya pelan. Aku tahu aku tidak pantas mendapatkan maafmu, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal atas semua yang telah kulakukan. Indah menghela napas panjang. Aku tahu, Omar. Aku percaya bahwa kamu tidak memiliki pilihan lain saat itu. Tapi itu tidak berarti semuanya bisa kembali seperti dulu. Omar mengangguk, air mata mulai menggenang di matanya. Aku mengerti. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku mencintaimu, Indah. Mungkin terlambat untuk mengatakannya, tapi itulah yang sebenarnya aku rasakan. Indah tersenyum tipis, hatinya dipenuhi oleh perasaan campur aduk. Aku juga pernah berpikir bahwa aku bisa mencintaimu, Omar. Tapi apa yang terjadi antara kita itu terlalu banyak untuk bisa dilupakan begitu saja. Omar menundukkan kepala, mengerti bahwa ia tidak bisa meminta lebih dari itu. Terima kasih Indah untuk segalanya. Kamu telah mengajarkan arti keberanian dan keadilan. Indah bangkit dari kursinya lalu berjalan menuju pintu. Sebelum meninggalkan ruangan, ia berbalik untuk terakhir kalinya.
Semoga kamu menemukan kedamaian, Omar. Itu yang terbaik yang bisa kamu lakukan untuk dirimu sendiri. Setelah itu, Indah meninggalkan ruangan tanpa menoleh lagi. Hatinya terasa lega, namun juga kosong. Ia tahu bahwa ini adalah akhir dari Babak hidupnya bersama Omar. Dan meskipun sulit, ia harus melanjutkan hidupnya tanpa melihat ke belakang. Beberapa minggu kemudian Indah akhirnya diizinkan untuk pulang ke Indonesia. Pihak berjip memastikan bahwa ia aman dari ancaman apun dan mahar yang dijanjikan, emas, rumah, serta berlian senilai miliar telah diserahkan kepadanya sebagai kompensasi atas semua yang telah ia alami. Ketika pesawat mendarat di Bandara Internasional Jakarta, Indah merasa seperti orang yang sama sekali baru. Ia tidak lagi menjadi Indah yang polos dan takut mengambil risiko. Ia kini adalah seorang wanita yang kuat, mandiri dan penuh tekad. Di desa kecil tempat ia dibesarkan, keluarganya menyambutnya dengan pelukan hangat dan air mata bahagia. Ibunya memeluknya erat-erat berkata, "Kamu sudah kembali, Nak. Kamu berhasil melawan semua itu." Indah tersenyum meski matanya berkaca-kaca. "Ya, Bu, aku sudah pulang." Matahari pagi menyinari desa kecil tempat Indah dibesarkan membawa hangat yang lama tidak ia rasakan. Udara segar dan suara alam yang dulu begitu biasa kini terasa seperti anugerah. Setelah semua yang ia alami di Afrika, kehidupan sederhana di desa ini terasa seperti surga yang baru ditemukan. Indah memutuskan untuk menggunakan sebagian besar maharnya, emas, rumah, dan berlian senilai miliar untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi keluarganya. Ia melunasi semua utang keluarga, memperbaiki rumah tua mereka dan bahkan membeli lahan untuk pertanian yang lebih luas. Adik-adiknya akhirnya bisa melanjutkan sekolah tanpa khawatir soal biaya. Ibu Indah yang selama ini bekerja keras demi bertahan, hidup kini bisa menikmati hari-harinya dengan tenang. Namun, Indah tidak hanya berhenti di situ. Ia mendirikan sebuah yayasan kecil untuk membantu perempuan-perempuan lain yang menjadi korban eksploitasi sebagai TKW. Ia tahu betapa sulitnya kehidupan di negara asing, terutama bagi perempuan yang sering kiali rentan terhadap penipuan dan kekerasan. Melalui yayasan itu, ia memberikan pelatihan keterampilan, pendidikan tentang hak-hak pekerja migran, serta dukungan psikologis bagi mereka yang membutuhkan. "Kamu sudah melakukan banyak hal, Indah," kata ibunya suatu sore saat mereka duduk di halaman rumah menikmati teh manis hangat. "Tapi apa kamu tidak merasa lelah?" Indah tersenyum tipis. Matanya memandang jauh ke arah sawah-sawah hijau yang membentang luas. "Aku pernah lelah, Bu. Sangat lelah. Tapi aku juga belajar bahwa ada kekuatan dalam diriku yang tidak pernah aku sadari sebelumnya. Aku ingin menggunakan kekuatan itu untuk membantu orang lain." Ibu Indah mengangguk. Wajahnya dipenuhi rasa bangga. "Kamu sudah menjalani ujian yang sangat berat, Nak. Dan lihat sekarang kamu bukan hanya anakku yang kuat, tapi juga pahlawan bagi banyak orang." Di malam-malam sunyi, Indah sering duduk di tepi kolam kecil di belakang rumah, memandangi bintang-bintang yang bersinar di langit. Ia merenung tentang semua yang telah ia alami. Keputusan sulit, ketakutan, air mata, hingga kemenangan yang akhirnya ia raih. Ia menyadari bahwa meskipun perjalanan itu penuh luka, ia telah menemukan arti sejati dari kebahagiaan. Kebahagiaan bukan tentang kemewahan atau uang. Kebahagiaan adalah tentang kebebasan. Kebebasan untuk memilih hidup sesuai dengan prinsip-prinsipmu sendiri. Kebebasan untuk mencintai tanpa rasa takut dan kebebasan untuk bangkit setelah jatuh. Indah juga memikirkan Koi. Meskipun ia telah memutuskan untuk tidak lagi terlibat dalam hidupnya,
ia tetap berharap bahwa Omar akan menemukan kedamaian dan kesempatan untuk memulai hidup baru. Ia percaya bahwa cinta tidak selalu harus berakhir dengan kebersamaan. Kadang-kadang cinta adalah tentang melepaskan demi kebaikan bersama. Beberapa bulan kemudian, Indah mulai merencanakan langkah-langkah baru dalam hidupnya. Ia memutuskan untuk melanjutkan pendidikan formalnya. Sesuatu yang dulu harus ia tinggalkan karena harus bekerja. Dengan dukungan penuh dari keluarganya, ia mendaftar di sebuah universitas terbuka untuk belajar tentang hukum dan hak asasi manusia. Ia ingin memperjuangkan keadilan bagi para pekerja migran dan korban eksploitasi di seluruh dunia. Adik-adiknya pun semakin termotivasi melihat semangat Indah. Mereka mulai bercita-cita untuk menjadi orang-orang yang berguna bagi masyarakat. Indah merasa bahwa ia tidak hanya berhasil mengubah hidupnya sendiri, tetapi juga kehidupan orang-orang di sekitarnya. Suatu hari saat Indah sedang berada di ladang bersama ibunya, adik bungsunya, Anis berlari ke arah mereka dengan wajah ceria. "Kak Indah, aku dapat nilai tertinggi di sekolah," katanya dengan nada penuh kebanggaan. Indah tertawa lalu memeluk Anis erat-erat. "Kakak sangat bangga padamu, Anis. Teruslah belajar dan bermimpi setinggi-tingginya." Anis mengangguk semangat. "Aku ingin jadi kayak kakak, kuat dan berani." Indah tersenyum. Hatinya dipenuhi oleh kebahagiaan yang nyata. Ia tahu bahwa masa depannya tidak akan selalu mudah, tetapi ia siap menghadapi apapun yang datang. Ia telah menemukan kekuatan dalam dirinya dan ia tahu bahwa kekuatan itu akan terus membimbingnya menuju kebahagiaan sejati. Langit sore di desa itu tampak begitu indah dengan warna jingga dan merah yang memenuhi cakrawala. Indah duduk di halaman rumah menatap matahari yang perlahan tenggelam di balik bukit. Ia merasa damai. Seolah-olah semua beban yang pernah ia pikul telah lenyap bersama angin. Ia tahu bahwa hidup tidak akan pernah sempurna. Namun ia juga tahu bahwa kebahagiaan tidak datang dari keadaan yang sempurna, melainkan dari cara kita menghadapi ketidaksempurnaan itu. Indah telah belajar untuk melawan ketidakadilan, menghadapi rasa takut, dan menemukan cinta dalam bentuk yang paling murni, cinta pada diri sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Dan dengan setiap langkah kecil yang ia ambil, ia tahu bahwa ia ngun kehidupan yang lebih baik untuk dirinya, keluarganya dan semua orang yang membutuhkan bantuannya.